Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milenia Dewi Fitrianti akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Pengambilan keputusan bisa menjadi hal yang sulit. Kemudahan atau kesulitan dalam mengambil keputusan tergantung pada banyaknya alternatif yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang tersedia, kita akan semakin sulit dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil memiliki tingkat yang berbeda-beda. Ada keputusan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap organisasi, tetapi ada keputusan yang dapat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu, hendaknya mengambil keputusan dengan hati-hati dan bijaksana. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini, usaha dapat menentukan tujuan dari apa yang telah direncanakannya. Lalu di sini ada profil usaha. Nama UMKM-nya itu Tempe Putra Sejahtera. Jenis UMKM-nya yaitu home industry dan alamatnya ada di Jalan Lapang Bola Mandala RT 012 RW 004 Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Home industry Tempe Putra Sejahtera merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi tempe sejak tahun 1992 sampai sekarang dengan menggunakan bahan dasar kedelai seperti pada umumnya. Ya, seperti yang diketahui bahwa tempe merupakan suatu bahan atau makanan pokok yang banyak digemari oleh warga negara Indonesia. Lalu di sini ada visi misi home industry tempe. Ada visi yaitu menjadikan usaha home industry di bidang usaha tempe yang unggul dan berkualitas. Lalu ada misinya, yang pertama menjalankan usaha home industry tempe dengan bahan baku yang berkualitas. 2. Proses produksi yang higienis dan tanpa pengawet. 3. Meningkatkan kualitas produksi untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan. Dalam pengambilan keputusan, kami menggunakan metode analisis AHP. Apa itu analisis AHP? AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk pemberian prioritas beberapa alternatif ketika beberapa kriteria harus dipertimbangkan, serta mengizinkan mengambil keputusan untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu bentuk hierarki atau serangkaian level yang terintegrasi. Home industry Tempe Putra Sejahtera akan memilih supplier yang telah bekerja sama. Hal yang menjadi pertimbangan untuk supplier adalah kualitas barang, harga, waktu, pengiriman, dan pelayanan. Berdasarkan pengalaman yang ada, setiap supplier memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dengan adanya metode analisis AHP ini dapat mengetahui supplier mana yang akan kami gunakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pematerian dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Ridwan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mendefinisikan masalah dari UMKM yang kita analisis sebelumnya, yaitu jadi untuk mendefinisikan masalah ini dan menentukan solusinya yang diinginkan yaitu dengan menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif. Nah, untuk tujuannya sendiri, ini memilih supplier terbaik dari yang terbaik untuk mencari bahan baku ini. Lalu kriterianya dari mulai biaya, kualitas, pengiriman, dan pelayanan. Lalu untuk alternatifnya sendiri, di sini ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan UMKM kami, yaitu ada PT Alam Segar, PT Kita Jaya, PT Mitra Abadi, lalu ada PT Sentosa. Nah, dan untuk struktur hierarkinya sendiri kalian bisa lihat di situ bahwa setelah mendefinisikan permasalahan atau persoalan, maka dilakukan dekomposisi, yaitu memecah persoalan untuk menjadi unsur-unsurnya dan dilakukan hingga tidak memungkinkan pemecahan lebih lanjut. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa dari mulai pemilihan supplier dan ada kriterianya sendiri, itu ada biaya, kualitas, pengiriman, dan pelayanan, sampai dengan itu beberapa perusahaan yang kerjasama. Lalu kemudian ada membuat matriks perbandingan berpasangan, yang mana ini dengan hasilnya sendiri itu nah, yang hasilnya itu menunjukkan
nilai-nilai tersendiri yang mempunyai nilai yang paling besar itu pada kualitas yang mengartikan kualitas di sini berbanding dengan biaya dan juga pengiriman. Lalu untuk menghitung normalisasi dan nilai eigen kriteria, nah di sini kita bisa melihat bahwa nilai finish dari nilai matriks ini menghasilkan penjelasan bahwa telah diberikan nilai perbandingan hasil normalisasi pada tabel tersebut yang merupakan hasil dari perhitungan keseluruhan untuk pembobotan nilai semua kriteria. Nilai kriteria pelayanan berada pada posisi pertama dengan nilai akhir 0,42. Lalu kriteria biaya berada pada posisi kedua dengan nilai akhir 0,24. Kriteria pengiriman berada pada posisi ketiga dengan nilai akhir 0,22 dan kriteria kualitas berada pada posisi keempat dengan nilai akhir 0,12. Saya Nur Elisa. Di sini saya akan menjelaskan menghitung nilai supplier. Menghitung nilai supplier pada setiap kriteria menggunakan cara yang sama seperti cara menghitung matriks perbandingan lalu dinormalisasikan. Yang pertama itu menghitung nilai perbandingan antar supplier pada kriteria biaya. Pada tabel di atas merupakan perhitungan perbandingan kriteria biaya. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kriteria biaya PT Kita Jaya menempati prioritas pertama dengan nilai bobot 0,35. Prioritas kedua adalah PT Sentosa dengan nilai bobot 0,30. Selanjutnya prioritas ketiga adalah PT Alam Segar dengan nilai bobot 0,22. Sedangkan prioritas terakhir adalah PT Mitra Abadi dengan nilai 0,13. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung nilai perbandingan antar supplier pada kriteria kualitas. Pada tabel di atas merupakan perhitungan perbandingan kriteria kualitas. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada kriteria kualitas PT Mitra Abadi menempati prioritas pertama untuk dipilih dengan nilai bobot 0,34. Prioritas kedua adalah PT Alam Segar dan PT Sentosa dengan nilai bobot 0,23. Sedangkan prioritas terakhir adalah PT Kita Jaya dengan nilai 0,20. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung nilai perbandingan antar supplier pada kriteria pengiriman. Pada tabel di atas merupakan perhitungan perbandingan kriteria pengiriman. Tabel di atas menunjukkan bahwa kriteria pada pengiriman PT Mitra Abadi menempati prioritas pertama untuk dipilih dengan nilai bobot 0,32. Prioritas kedua adalah PT Kita Jaya dengan nilai bobot 0,27. Selanjutnya prioritas ketiga adalah PT Sentosa dengan nilai bobot 0,21. Selanjutnya prioritas terakhir adalah PT Alam Segar dengan nilai bobot 0,20. Saya Risa Aprilia dengan NIM 1415 dari kelas manajemen 18G. Di sini saya akan menjelaskan pada poin keempat, yaitu menghitung nilai perbandingan antar supplier pada kriteria pelayanan. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini bahwa PT Mitra Abadi itu mempunyai nilai tertinggi dari PT yang lainnya, yaitu sebesar 0,27. Maka dapat dikatakan bahwa pelayanan dari PT Mitra Abadi ini sangat baik. Yang kelima, menghitung hasil pembobotan nilai antar supplier pada semua kriteria, mulai dari kriteria biaya, kualitas, pengiriman, serta pelayanan. Pada PT Alam Segar itu mempunyai bobot akhir nilai sebesar 0,22, PT Kita Jaya sebesar 0,27, PT Mitra Abadi sebesar 0,25, dan PT Sentosa sebesar 0,24. Maka dapat dikatakan bahwa PT Kita Jaya itu memiliki nilai tertinggi sebesar 0,27, sehingga PT tersebut sangat layak untuk supplier pada home industri tempe Putra Sejahtera ini karena kualitas, biaya, pengiriman, serta pelayanannya sangat baik. Kesimpulannya,
Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan pemilihan supplier terbaik dengan melibatkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria pemilihan supplier terdiri dari biaya, kualitas, pengiriman, dan pelayanan. Nilai kriteria pelayanan berada pada posisi pertama, kriteria biaya berada posisi kedua, kriteria pengiriman berada pada posisi ketiga, dan kriteria kualitas berada pada posisi keempat. Jadi dapat kita lihat pada proses pembobotan akhir tadi, nilai yang paling tinggi itu berada pada PT Kita Jaya sebesar 0,27. Jadi dapat dikatakan bahwa PT Kita Jaya itu bisa menjadi supplier di home industry tempe Putra Sejahtera. Dan yang kedua itu pemilihannya pada Jadi dapat disimpulkan dalam pemilihan pengambilan keputusan home industry tempe Putra Sejahtera terhadap pemilihan supplier kacang kedelai menggunakan metode AHP jatuh kepada PT Kita Jaya karena PT tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi yaitu sebesar 0,27. Sekian dan terima kasih.